Halo semuanya, selamat datang. Selamat berjumpa kembali di channel Asmara TV. Gimana kabar Anda di perjumpaan kali ini kawan-kawanku semua? Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan tentunya selalu dipermudahkan segala urusannya dan diperbanyak rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku, besar harapan saya kepada kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada untuk tetap mendukung channel Asmara TV ini. Ya tentunya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang semakin hari semakin menarik. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para subscriber Asmara TV yang selalu setia menonton channel saya ini. Dan saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang telah menemani channel ini dari nol. Ya tentu kalian semua tahu kan bagaimana suka duka saya bermain YouTube. Dan itu tadi saya mohon untuk kalian terus dukung agar saya semakin hari semakin bisa menciptakan cerita yang tentunya semakin menarik dan untuk menemani waktu senggang kalian. Dan di sore hari ini saya membawakan sebuah cerita pendek yang tentunya menarik. Simak cerita ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Kalau kalian skip-skip, nantinya kalian tidak akan mengerti cerita ini secara jelas dan secara rinci. Oke teman-temanku, terima kasih. Lanjut menonton teman-teman, enjoy! Teman-temanku semua, kali ini saya sedang mengambil video di salah satu sungai yang berada di Kabupaten Trenggalek. Sejak dari dahulu kala, peradaban manusia tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sumber air. Salah satunya adalah sungai. Dan sudah banyak dibuktikan pula oleh para ahli bahwa pada zaman purba, para manusianya cenderung menetap di dekat aliran sungai. Ya, hal ini menunjukkan bahwa sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Teman-temanku, bisa kalian lihat di sini tidak ada sama sekali sampah yang terbawa arus. Karena ya tempat tinggal saya ini masih dekat dengan pegunungan yang tentunya masih asri dan jarang sekali manusianya membuang sampah ke sungai. Dan untuk kalian yang suka membuang sampah ke sungai, jangan ya, karena nanti akibat membuang sampah di sungai itu sangat banyak, yaitu satu, berkurangnya air bersih.
Ya tentunya air bersih di dunia ini tentu sangat berguna dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Saat jumlah air bersih berkurang, tentu kita akan kehilangan sumber air untuk minum dan aktivitas lainnya. Apalagi ini sudah belum masuk waktu hujan, jadi banyak di di desa-desa saya banyak yang kekeringan. Tapi ya alhamdulillah sekali bahwa satu atau 2 harian ini turun hujan yang akhirnya sumbernya jadi mancur lagi. Dan kedua, akibat membuang sampah di sungai yaitu sungai jadi bau dan juga kotor. Kalau sampahnya banyak dan menggenangi aliran-aliran air pasti tidak nyaman untuk dipandang kan? Jadi harap kesadarannya untuk kalian jangan pernah membuang sampah di sungai. Yang ketiga, akibat dari membuang sampah di sungai yaitu terjadi penumpukan sampah di sungai. Tentunya sampah yang kalian terus-menerus buang ke sungai akan menumpuk dan sangat kotor tentunya. Bahkan sampah-sampah itu akan menghambat sedimen dan benda lain pada aliran sungai dan menyebabkan banjir. Kalau banjir siapa juga yang rugi? Pasti kalian juga. Dan yang keempat, akibat dari membuang sampah di sungai adalah menurunkan kadar oksigen di air. Kan di dalam air juga ada oksigen yang digunakan oleh hewan dan tumbuhan air untuk bernafas. Dan saat sampah itu terus menumpuk di sungai, maka kadar oksigen di dalam air bisa berkurang hingga habis. Hal ini terjadi karena mikroorganisme yang menguraikan sampah membutuhkan oksigen dalam proses penguraian. Dan saat sampah terus menumpuk di sungai, maka oksigen di dalam air akan diserap mikroorganisme ini hingga akhirnya habis. Dan selain itu, sampah juga membuat sungai keruh hingga matahari tidak bisa masuk ke dalam air untuk membantu tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Dan yang kelima adalah sumber munculnya penyakit. Ya, karena ini musim penghujan ya, pasti banyaklah teman-teman yang terkena sakit flu ataupun radang karena suhu tubuh kita tidak kaget gitu loh oleh perubahan musim. Jadi sungai juga menjadi faktor untuk munculnya banyak penyakit. Beberapa penyakit yang bisa muncul adalah diare, kolera, disentri, tifus, hingga polio. Dan dari penjelasan itu tentu baiknya teman-teman tidak membuang sampah di sungai kan? Ya, namun mengolahnya dengan cara yang benar. Karena sampah yang kalian buang itu sebenarnya mempunyai nilai jika didaur ulang. Oke teman-temanku, silahkan kalian lanjut menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, juga subscribe channel saya. Dan lanjut menonton semuanya, enjoy!
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton cerita ini sampai selesai dan tidak di skip-skip. Teman-temanku, bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik dan kalian suka? Dan apa ada kurangnya? Misal ada kurangnya, mohon kritik dan saran-sarannya agar saya lebih bisa membangun channel ini semakin hari semakin baik. Dan teman-temanku, nantikan cerita-cerita saya selanjutnya. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita saya selanjutnya, teman-teman. See you! Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Asmara TV. Channel ini kita selalu membahas seputar vlog dan juga cerita. Gimana kabar Anda semua di perjumpaan kali ini, sobat-sobat Asmara TV? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, tidak usah berlama-lama lagi bagi sobat-sobat Asmara TV. Kali ini membawa acara saya untuk memandu Anda jalan-jalan di sebuah pantai. Mungkin sebagian sudah tidak asing lagi tentang view panorama pantai Konang ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat suasana warung-warung makan yang ada di pinggiran pantai Konang ini. Bisa Anda lihat ada sebuah musola di sini, juga ada sebuah toilet umum, ada sebuah jalan yang di samping kanan kirinya ada sebuah warung ya. Nah, dari itu ikutin perjalanan saya. Sudah kelihatan dari kamera saya view pantai Konang pada pagi hari ini, hari Selasa ya teman-teman. Ini ada, bisa lihat pada pagi hari ini memang nampak sepi ya, karena masih pagi ini, pukul setengah 8 pagi. Suasana pantai Konang, dan mungkin sudah banyak sekali yang mereview tentang pantai Konang ini ya. Cuman saya datang di pagi hari, sengaja datang karena ingin melihat view langsung pada pagi hari seperti apa. Nampak sepi, hanya ada sebelah kanan ya, sebelah kanan, sebelah barat pantai Konang nampak sepi. Cuman kalau kita shoot ke arah sebelah kiri itu nampak banyak sekali warga. Bisa Anda lihat banyak sekali warga yang sedang beraktivitas menarik jaring. Karena kebetulan di pantai Konang ini, seputar pantai Konang dan wilayah Panggul khususnya tempat saya, itu kebanyakan mayoritas penduduknya itu sebagai nelayan dan bertani ya, sobat-sobat Asmara TV. Ini ada peringatan dilarang mandi di laut ya, bisa Anda lihat di bawah ini. Memang seperti ini. Karena ini adalah salah satu
pantai selatan. Memang terkenal kan ombaknya yang cukup besar ya. Kita akan jalan-jalan ke sisi barat. Ini kayaknya juga baru, ada permainan, ingin bersantai ya di pinggir pantai sambil menikmati sunset sore mungkin. Ya, tandulan di sana juga ada beberapa arena pertandingan ya. Jadi kita akan jalan ke sisi sebelah barat lagi. Dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, selamat menonton bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng notifikasinya agar nantinya tidak ketinggalan di setiap uploadan terbaru dari channel Asmara TV. Mungkin karena sudah lama ya channel Asmara TV nggak upload, mungkin kita akan melanjutkan cerita bersambung lagi dari pasang seorang kekasih yang bernama Davira ya dan Bima. Mungkin bagi Anda yang menanti kelanjutannya, sudah lama lagi ya, sudah lama ya, seperti apa lanjutan kisah dari Davira ini. Ini sudah mulai nampak terik sinar mentari di pagi hari. Pada sedikit beberapa mendung yang menyelimuti di langit. Oh, ini sampai Anda lihat mungkin ini sampai terkubur ini ya sama tingginya pasir. Ini warung-warung yang dulunya sangat tinggi sekali waktu saya kesini karena sempat terjadi ombak besar di banyak sekali kursi-kursi yang terpendam sama pasir. Jadi di warung-warung ini memang menyediakan berbagai menu makanan laut dan cemilan-cemilan seperti sempol, kepiting seperti ini. Ini ada nomor teleponnya bila Anda ingin memesan sebelum datang ke sini. Warung Mbak Tuti. Jadi memang warung-warung di sini tuh pemiliknya bukan hanya satu ya, banyak sekali. Ini ada salah satu Mbak Fitri, ini memang yang jadi primadona, warung primadona di kawasan Ponang, karena ya masakannya lumayan cukup enak. Itu nomor teleponnya bisa Anda catat misalkan Anda ingin berkunjung ke tempat wisata Pantai Ponang ini. Ini sampai ujung sana ya, ujung sana itu banyak sekali warung-warung. Memang ini buka setiap hari, terus sebentar lagi udah mulai buka warung-warung ini. Oke, di ini kita akan review belakangnya seperti apa.
Ini ada kamar mandi, toilet di sini, bisa terjamin kebersihannya di tempat wisata Pantai Konang ini. Banyak sekali tanaman-tanaman kelapa ya. Cuman yang pernah saya rasa ini air kelapanya itu sangat tawar, jadi enggak itu manis. Kalau misal dan kelapa itu tumbuh di pinggiran pesisir pantai seperti saat ini. Nah, ini ada yang dijual. Nah, ini dijual. Nah, ukurannya cukup lumayan besar di warung ini. Kita tinggal pakai sini. Ini adalah salah satu punya teman saya. Nomor teleponnya bila Anda ingin berinvestasi milik usaha di pinggiran Pantai Konang ini. Kita sudah sampai di jalan paving. Kita lihat sebelah kanan itu lapangan tempat olahraga. Ini bisa Anda lihat suasana di langit, nampak mendung.
Nah, kalau akses untuk menuju langsung ke pantai ya dari jalan raya besar, memang aspalnya sudah banyak yang berlubang di sini. Mudah-mudahan ini juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, mengingat ini adalah tempat wisata yang menurut saya berpotensi memberikan masukan bagi para warga sekitar sini.